Ya, kita jawab apa Ibu tentang soal-soalnya ya. Kalau besok sebelum masuk tentang metode, karena metode model yang banyak masuk nanti, nanti saya kasih dulu materinya, modul materi, baru kita kasih soal-soalnya dengan soal. Jadi ini yang soal-soal yang bisa dianggap mudah lah ya untuk dijawab dengan cara-cara sederhana saja, tidak banyak mikir atau mikirnya gampang. Kita mulai dari nomor satu. Ibu Lia, ya, Ibu Lia di SD Bung Tomo. Ya, jadi kita bahas 12 soal aja biar mudah membahasnya karena soal cuma 60. Ibu Lia, guru di SD Bung Tomo yang aktif dalam banyak kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang dilakukan Ibu Lia pada tahun 2024 antara lain, satu, mengikuti webinar, dua, menjadi narasumber KKG, tiga, menulis opini di media massa, empat, mengikuti konferensi, lima, membuat penelitian tindakan kelas. Ini nyari poin PMM ini. Kegiatan Ibu Lia yang termasuk dalam kegiatan pencarian informasi baru. Nah, perhatikan yang diminta, kegiatan pencarian informasi baru. Jadi dia mencari informasi kan gitu. Dia mengupdate informasi, ya udah. Pastilah jawabannya nomor satu kan gitu. Ya, nomor satu ikut ya Pak Ibu ya, karena mencari informasi. Ya, satu. Setelah itu kalau saya bilang empat ya, mengikuti konferensi lah. Ya, mengikuti konferensi sama mengikuti webinar nih sama ya. Mirip-mirip lah. Berarti satu empat udah pasti ya. Satu empat itu sudah pasti mengikuti webinar dan mengikuti yang namanya konferensi. Berarti satu empat kita benarkan. Satu empat. Udah pasti benar lah itu. Tinggal yang ini salah. Salah, A salah. Karena apa? Karena diminta adalah kegiatan pencarian informasi. Tinggal kita tebak antara 124 atau 134. Ya. Menjadi narasumber di KKG atau menulis opini di media massa untuk mencari informasi. Ayo Bu, diskusi Bu. Yang mana Bu? Yang nomor C. Oke, du, Pak. yang C, dua Bapak. apa yang C? C, Menjadi satu, C. tiga, Ya. dan empat. C. Dapat C, Menjadi Pak. 1, narasumber 3, itu, Pak. 4. Yang C, Pak. Menjadi narasumber apa menulis opini di Menjadi media? narasumber, Pak. Jadi narasumber. Iya, Tulis opini di media massa. Menjadi narasumber apakah kegiatan mencari informasi? Kegiatan cari informasi. Ini kan kegiatannya soalnya baca Bu ya. Soalnya baca kegiatannya mencari pencarian informasi baru. Menjadi narasumber KKG apakah itu pencarian informasi baru? Kalau menjadi narasumber kan Bu memberikan informasi kan? Kalau menjadi narasumber tuh memberi. Iya, memberi Iya. informasi, Menjadi benar. narasumber itu memberi. Kalau menulis Iya, opini ini itu kan baru. kegiatan mencari informasi. Iya, mencari. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini. Menulis opini di media massa itu adalah kegiatan pendapat itu nanti akan ditanggapin, berarti namanya mencari informasi. Jawaban yang C. Oke, paham ya? Kalau narasumber itu memberikan Iya, informasi. Beda ya. Informasi. Jadi lihat aja soalnya yang diminta. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, saya mut dulu. Ibu Yance adalah salah satu guru sekolah dasar di Pulau Rote. Jauh nih. Di sana banyak terdapat potensi anak memproduksi apa namanya? Potensi ya, potensi apa nih? Untuk ya, potensi untuk yang namanya diproduksi menjadi barang memiliki nilai jual tinggi. Salah satunya adalah pohon lontar. Sementara peserta didik di kelas Bu Yance sangat beragam asal daerahnya. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Berikut ini yang sesuai menjadi kegiatan pembelajaran Bu Yance adalah, oke, kan ini namanya seperti yang namanya, apa namanya, kurikulum merdeka. Mengembangkan potensi daerah yang ada kan gitu. Jadi ini mengembangkan potensi daerah yang ada. Hubungkanlah pembelajaran dengan pengembangan potensi daerah. Itu yang diminta oleh pemerintah. Misalkan daerah seperti Pulau Rote ini ya, misalkan kalau daerah saya misalkan banyak sawit.
ya. Jadi hubungkanlah materi misalnya saya ngajar fisika SMA dengan sawit ya. Bagaimana fisika itu ada berhubungan dengan sawit. Jadi seperti itulah kurikulum Merdeka, dihubungkan materinya dengan potensi daerah yang ada. Ya udah sama aja. Ini dihubungkan materinya dengan potensi daerah yang ada. Potensinya adalah membuat pohon lontar. Bisa jadi apa? Kita perhatikan jawabannya ya. Kita perhatikan jawabannya. Carilah jawabannya yang mengembangkan sesuai dengan potensi daerahnya. Ibu, jangan coret-coret. Ibu Siti Aisyah, jangan coret-coret. Bu Siti, jangan coret-coret, Bu Siti. Oke. Kita jawab apa Ibu ya? Guru membuat permainan tebak gambar. Ya ngapain permainan tebak gambar kan gitu. Karena ini kan potensinya adalah membuat yang namanya nilai jual tinggi. Ngapain permainan tebak gambar? Nilai jual berarti ada barang yang dijual. Salah ya? Nomor yang B, siswa menyebutkan bahan dasar. Menyebutkan ngapain juga? Bahan dasar membuat gula daerah asal masing-masing. Ngapain? Daerah asalnya masing-masing. Nggak usah, nggak perlu. Mengembangkan potensi daerah yang di sekolah itulah atau dekat lingkungan sekitar sekolah. Ya, atau yang sesuai dengan kecamatan sekolah itu apa yang paling bisa potensinya. Maka dihubungkan semua materi pembelajaran ke sana larinya. Itulah yang namanya salah satu kurikulum Merdeka seperti itu. Oke, kita lanjut lagi yang C. Siswa mencari ide kreasi membuat macam-macam olahan dari bahan dasar gula lontar. Oke, bagus. Siswa praktik membuat gula lontar melalui kerja kelompok dan menjual olahannya tersebut kepada warga sekolah. Bagus. Siswa observasi langsung ke salah satu tempat pembuatan gula lontar yang ada di dekat sekolah. Bagus. Yang dimintanya adalah berikut yang sesuai menjadi kegiatan pembelajaran Bu Yance. Di sana banyak dapat potensi untuk diproduksi menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi. Berarti nilai jual tinggi ada yang dijual. Bisa dipahami Pak Ibu? Iya. Oh iya Pak, iya ya Pak. Itu Pak. D. Oh berarti D. Membuat praktek langsung. Iya kan dibilangnya Iya. menjadikan barang memiliki nilai jual. Diproduksi. Salah satunya Iya. pohon lontar. Berarti anak-anak prakteknya harus buat barang itu bisa dijual kan gitu. Oke, jawabannya D ya. Iya Pak. Praktiknya membuat, habis itu dijual sesuai dengan yang namanya tujuan pembelajarannya. Jadi cara jawab soalnya jangan pusing-pusing, lihat aja apa yang diminta, sesuaikan dengan jawaban. Karena pilihan ganda udah pasti ada jawabannya. Itu pula enak lah kalau pilihan ganda ini daripada esai kan. Ada jawaban langsung. Nomor 3. Pak Surya, seorang guru di sekolah dasar ingin mengajarkan siswanya tentang karakteristik air. Perhatikan Bapak Ibu, tentang karakteristik air bersih melalui kegiatan praktikum. Berarti kalau kan berhubungan dengan soal kemarin kan. Karakteristik air harus dengan praktikum. Berikut desain pembelajaran guru merancang praktikum yang melibatkan pengamatan air di lingkungan sekitar. Tentang karakteristik air ya, air bersih ya. Siswa akan mengumpulkan sampel air dari beberapa sumber ya yang berbeda seperti sungai, berarti sumber pertama itu sungai, sumber kedua itu sumur, sumber kedua itu PDAM atau dari ya PDAM lah kita anggap keran ya. Atau keran sekolah juga boleh ya, keran sekolah ini ya. Biasanya keran sekolah tuh ya sumur juga atau sumur ya sama lah itu atau PDAM juga bisa. Kemudian melakukan pengamatan karakteristik airnya seperti warna, bau, dan kejernihan. Berdasarkan desain pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan desain praktikum yang telah dirancang oleh Pak Surya adalah, ya tujuannya apa sih tentang ini, tentang praktikumnya, tentang yang namanya siswa tentang karakteristik air bersih ya, tentang karakteristik air bersih. Lakukan praktikum siswanya, kita cari tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan praktikumnya. Apakah A. Siswa memahami karakteristik air bersih dan pentingnya menjaga kebersihan air? Ini tidak nyambung. Ini salahkan aja. Tidak ada di situ menjaga kebersihan. Yang ada siswa praktikum dari warnanya, dari baunya, tentang karakteristik air bersih. Berarti kualitas air lah kita anggap itu. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Ini bagus nih.
Bagus juga nih. Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Tapi di sini yang diminta adalah sampel air, warna baunya. Tapi ini nggak masuk. Ini kayaknya kurang. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, nah itu kita nggak masuk. Kenapa? Itu faktornya banyak. Di sini hanya yang mana air yang baik. Karakteristik air bersih dari baunya, warna, dan kejernihan. Bukan dari penyebabnya. Salah nih. C. Siswa melakukan pengamatan langsung terhadap air di sekitar mereka. Pengamatan langsung. Ingat yang diminta adalah tujuan praktikumnya. D. Siswa mengumpulkan data tentang kualitas air dan menganalisanya. E. Siswa membuat kesimpulan tentang kondisi air berdasarkan karakteristik yang diamati. Oke. D Nah, itu. kalau D. saya... Eh, Iya, betul. D. D. E. D ya. Benar sekali D. Kenapa D? Karena praktik itu mengumpulkan data ya tentang kualitas air. Kenapa kualitas air? Ya ini tadi, karakteristik air bersih dari warna, bau, dan jernihnya, mereka bisa mengambil datanya. Oh, ini baunya seperti ini, warnanya seperti ini, kejernihannya seperti ini, dan menganalisanya, tahu yang mana kualitas air yang baik. Jadi praktikum itu pastilah ada data dan menganalisis. Jadi jawabannya adalah D. Siswa mengumpulkan data tentang kualitas air dan menganalisanya. Jadi yang tepat adalah yang D. Ya, yang D. Karena di sini adalah mengenai karakteristik air kualitasnya dari warna, bau, dan jernihnya. Mereka praktikum. Kalau praktikum pastilah mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data ya tujuannya ini. Siswa mengumpulkan data dan menganalisanya. Oke, jawabannya D yang paling baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ke nomor 4. Bu Ranti, ya, Bu Ranti seorang guru PPKN di SD Nusa Bangsa akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Perhatikan kata kuncinya, pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran dalam mengembangkan ranah sikap akhlak mulia. Perhatikan Bapak Ibu, ranah sikap akhlak mulia tentang pentingnya menjaga persatuan. Berarti hubungkan nanti jawabannya menjaga persatuan mengenai ranah sikapnya. Tujuannya pembelajarannya adalah A. Siswa dapat membuat laporan. Kalau laporan enggak ya? Yang diminta adalah ranah sikap. Membuat laporan itu ranah kognitif dan praktikum. Tidak nih. Salahkan. Ini ranahnya adalah ranah psikomotorik. Salahkan ini. Yang diminta adalah ranah sikap tentang pentingnya menjaga kebersamaan. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Diminta ranah sikap, ya hubungan aja yang diminta ranah sikap. B. Membuat kesimpulan tentang artinya. Ini ranah kognitif. Salah juga. Ini psikomotor ranahnya. Ini ranah kognitif. Maka kita salahkan. Yang diminta afektif. Sikap. C. Siswa dapat menunjukkan perilaku positif. Perilaku positif sesuai dengan ranah sikap. Maka ini bisa dikatakan bagus. Berdasarkan ajaran agama Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat melalui bermain peran. Oke, ini kita anggap bagus dulu. Karena sikap ya, sesuaikan dulu. Siswa dapat menyimpulkan materi. Menyimpulkan materi berarti ranah kognitif. Jangan pernah dijawab ini karena soalnya diminta ranah sikap. Jadi soal itu sesuaikan aja. Siswa mampu menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemeluk agama. Rasa hormat ini ranah ranah afektif. Berarti juga bagus. Terhadap sesama pemeluk agama maupun pemeluk agama lainnya melalui kegiatan diskusi. Di sini ada dua jawaban yang baik. Yang C dengan yang E. Pak, saya bingung Pak. Cara membedakan yang baik dengan yang ini. Sama-sama nasikap. Kembalikan ke soal. Soal adalah pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Artinya itu toleransi. Yang mana di sini yang toleransi? Selesailah jawabannya. Pilih Bapak Ibu. Yang C apa yang E? Yang toleransi. Yang toleransi. Pak. Pak. Bapak Ibu ya. Rasa hormat. Yang toleransi menunjukkan. adalah yang E. Saya Mampu pahamin. menunjukkan. Perhatikan soalnya. Persatuan. Soalnya adalah arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Toleransi nggak tuh? Toleransi. Yang diminta ranah sikap. Jawaban ranah sikap adalah C dan E. Paham Bapak Ibu? Rasa hormat. C sama Itu E. lebih yang C ya, Pak? C, Pak. Lebih yang C, Bapak. Karena langsung bermain peran Menunjukkan ya. perilaku. Yang C. Ya.
Yang C. Ya, kalau saya jawabannya yang E. Kenapa yang C? Iya, rasa hormat nih perilaku. Kalau saya bilang yang C Karena salah, kenapa Pak Ibu? Karena ajaran Rasa agama yang hormat dianjurkan. nampaknya tidak termasuk. Oh iya Ajaran- iya. Kalau yang ini kan sesuai yang terhadap E, Pak, sesama yang E. pemeluk agama. Iya iya. Pentingnya Yang E. menjaga kebersamaan dan Persatuan. toleransi. Yang mana di sini ada persatuan, ada toleransi. Yang E kan? Karena ada rasa saling menghormati gitu. Agama dan Iya, pemeluk betul agama sekali. lainnya. Saling menghormati antar pemeluk agama. Memang. Kenapa, Nak? Karena ada rasa hormatnya, Pak. Iya. Oke, paham Bapak Ibu? Lagi zoom, Nak. Iya paham paham. Paham Jadi dong. jawabannya yang paling pas itu yang E. Kenapa yang E? Karena pentingnya menjaga kesatuan itu yang E. Saling menghormati terhadap rasa sesama pemeluk hormat agama maupun melalui pemeluk kegiatan agama. diskusi. Diskusi siswa dan pemeluk. Bisa dipaham Bapak Ibu? Dalam bermasyarakat melalui bermasyarakat. Ya, Ya Pak, iya iya. Ya. Berarti yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 5. Pada suatu kegiatan pembelajaran matematika SD kelas berapa tuh? Kelas 4. 4. Materi bilangan, seorang guru berharap siswanya mampu menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense pada bilangan cacah sampai 10.000 ya, sampai 10.000. Tujuan pembelajaran yang dapat mencapai harapan guru tersebut adalah kecuali, ingat, kecuali sampai 10.000. Bilangan cacah sampai 10.000. Cara menjawabnya gimana, Pak? Ya, gampang aja. Pemahaman tentang bilangan cacah. Apakah A, siswa dapat membaca lambang bilangan cacah sampai 10.000? Ya, betul. Pemahaman terhadap membaca lambang bilangan cacah sampai 10.000. Benar berarti yang A. Yang diminta kecuali ya. B, siswa dapat mengurutkan bilangan cacah sampai 10.000. Iya, benar juga. Kecuali ya. C, siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai 10.000. Iya, paham dia lambangnya, paham dia mengurutkannya, paham dia nilai tempatnya, maka itu termasuk menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan number sense terhadap bilangan cacah tadi sampai 10.000. D, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan bilangan cacah sampai 10.000. Ya, betul juga nih. Betul. Sampai 10.000. Berarti yang E lah, salah ini. Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hasil maksimalnya 10.000. Ya nggak bisa. Bilangan cacah 9.000 ini termasuk bilangan cacah sampai 10.000 kan Bapak Ibu? Ya. 9.000 misalnya. 9.000 ditambah 8.000. Jadi berapa nih? ya lebih dari 10.000 berarti itu. Lebih dari 10.000. Ini maksimal 10.000 salah nih kan? Ya, Iya, yang hasilnya salah. 10.000. Nah, kecuali kan kecuali. Oke, kecuali. Ya, Salah. yang kecuali itu berarti yang salah, Pak. Iya, yang salah berarti. Benar Iya, sekali. berarti Karena E hasil maksimalnya sampai 10.000, padahal bilang cacahnya sampai 10.000. Ketika penjumlahan 9.000 ditambah 8.000, 17.000 ini nggak masuk kan? Iya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi E. cara menjawab soal itu walaupun kita nih soalnya ya gampang lah atau susah gimana bacanya ya sesuaikan aja apa yang diminta soal. Membaca lambang bilangan apakah termasuk pemahaman bilangan cacah sampai 10.000? Nyambung. Mengurutkan bilangan cacah sampai 10.000 Halo, Nak. nyambung juga. Menentukan nilai tempat sampai 10.000 ya namanya pemahaman juga. Menyelesaikan soal cerita melibatkan bilangan cacah sampai 10.000 ya juga itu namanya pemahaman. Berarti yang E yang salah kecuali. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ibu Amanda, guru kelas 4 SD Antasari, akan membelajarkan materi hak dan kewajiban. Materinya hak dan kewajiban siswa di rumah. Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan Ibu Amanda untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Berarti jawabannya hubungkanlah dengan ketakwaan, akhlak mulia, dan keimanan. Berarti adalah ranah sikap. Ya, ranah sikap. Oke, ranah sikap di situ ya. Berarti carilah yang ranah sikap sudah. A. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, mempersiapkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Mengembangkan keimanan, ketakwaan. Nggak mungkin ya, ini salah ya. Karena disuruh mengembangkan keimanan dan ketakwaan. B. Guru mengajukan pertanyaan pada siswa tentang contoh penerapan hak dan kewajiban di rumah.
Diminta mengembangkan keimanan dan ketakwaan akhlak mulia. Ya. Guru meminta siswa menanggapi gambar, ya nggak cocok juga. Guru membimbing siswa untuk selalu bersyukur dalam menerapkan hak dan kewajiban siswa. Ya, Ya udah, D. ini. Yang D. ya, Iya. D. Bersyukur sesuai dengan mengembangkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Bisa dipahami, Bu? Bisa, bisa. Oke. Siapa? Jadi cara jawab soalnya seperti itu aja, nggak sulit kok soalnya. Nomor 7. Ah, ini juga gampang, jadi jangan pusing-pusing. Ya. Tinggal cari aja yang merupakan contoh kebutuhan yang diprioritaskan. Tinggal kita cari aja kebutuhan yang diprioritaskan. Oke, apakah sehabis olahraga Dina pergi kan untuk makan? Ya penting nggak makan? Penting. Ini makan. Yang nomor 2 mobil. Bukan. Yang nomor Bukan. 3 baju baru, sobek. Yang nomor 4 program rumah, beli rumah. Oh, Nomor 5 beli perhiasan. Nah, yang mana penting dulu? 1, 3. 1, 3 lagi. 4. 4. 4. Program rumah. Ya, Yang betul, empat, 4, betul. 4, 4. Jawabannya adalah yang 5. B ya. Sorry, ini B nih aturannya. Ya, B ya. jawab Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, Pangan, sandang, papan. Iya, benar sekali. Pangan, sandang, papan. Sandang, pangan, papan. Oke. 1, 3, 4. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini soalnya juga nih. Mirip-mirip soalnya. Ada 2 bentuk. Yang ini kita jawab teorinya. Yang ini kalau soalnya ada grafik, ada kebutuhan penting nomor 1, 2. Ada kebutuhan tidak penting 3 dan 4. Bentuk penilaian dan pertanyaan yang tepat dikembangkan oleh guru dari materi tentang kebutuhan manusia. Skala prioritas yang tepat sesuai alur kebutuhan yang harus dipenuhi, yakni adalah bagaimana kita bisa membuat soalnya yang tepat mengenai ada grafik ini. Ya, cuman ini Bu ya, cuman grafik ini ya, cuman grafik ini. Siswa suruh jawab. Berarti ini namanya adalah literasi dari grafik. Siswa literasi grafiknya, jawabnya bagaimana bentuk pertanyaannya. A. Apakah pakai uraian? Disajikan gambar di atas, baru pertanyaannya, bagaimana urutan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan gambar tersebut. B. Uraian. Disajikan gambar di atas. Buatlah daftar kebutuhan yang dibeli oleh siswa setiap bulannya. C. Uraian. Kalau yang B saya rasa salah lah. C. Uraian. Ini bagus. Apa saja barang-barang yang diperlukan oleh setiap anggota keluarga kalian? Buatlah dari yang paling penting ke tidak penting. Hanya ini, Ya. Bu. Ya, ini Oh, hanya iya, ini. iya, iya. Iya, iya. Ini nggak mungkin ya. Kalau saya rasa sih nggak mungkin. Karena grafiknya hanya ini ya. Kita tengok grafiknya, kita buat soalnya seperti apa sih kan gitu. Yang A oke, bagus. Yang C uraian. Oke, ini nggak cocok juga karena siswanya kayak mana mau jawabnya. Kan datanya nggak ada. Iya, kan gitu. gambar Tidak saja. ada, tidak ada nama keterangan barangnya. di sini. Iya, betul sekali. Tidak ada D. barangnya. Pilihan ganda. Disajikan gambar di atas kebutuhan manusia yang paling mendesak atau paling penting. Pada gambar tersebut ditunjukkan oleh nomor. Ini bagus. Ya, Pilihan penjelas. ganda. Ingat Bu ya, dari grafik ini siswa harus langsung jawab bisa. Paham Bu? Ngerti ya? Tidak. Pilihan ganda. Disajikan di gambar di atas kebutuhan manusia yang tidak penting dan mendesak ditunjukkan oleh nomor. Ya. Ini juga bagus. Bagus, tapi tidak. Ada A, ada D, ada E. Ingat, kita langsung harus bisa jawab. Aman. A. Bagaimana Penting, urutan tidak penting. yang tepat dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan gambar tersebut? Oke, coba urutannya apa? 1, 1 apa? 2. 3, Yang 4. 4. Iya kan? Bisa seperti ini ya? Iya. Iya, urutan. Ingat grafiknya hanya seperti ini ya. Yang D coba. Pilihan ganda. Kebutuhan manusia yang paling mendesak pada gambar adalah? Nomor 1, 2. berapa? Ini yang A. A1, B2, C3,
Jawabannya D4. apa? Jawabannya apa kalau yang ini? Jawaban untuk yang D. Pilihan ganda disajikan gambar di atas. Kebutuhan manusia yang paling mendesak pada gambar ditunjukkan oleh nomor Satu. 1 dan 2. Satu. dan 2. Iya kan? Satu dan dua. Oh iya. Bener kan? Paling penting kan? Ya. Iya Penting kan penting. Satu mendesak dua. namanya. Yang E. Pilihan ganda disajikan gambar di atas kebutuhan manusia yang tidak penting dan mendesak. Penting jawaban. Tidak penting dan mendesak. Nah, ini kurang Tidak bagus nih. Kurang bagus nih. Tidak mendesak. Bingung, Antara bingung, penting dan bingung kan? tidak penting. Bingung Bingung. yang mana itu? Iya, yang mana ini? Kan? Kebutuhan. Yang mana yang bagus antara A dan B yang bisa kita buat soalnya siswa nggak bingung jawabnya. A. A. B juga cocok itu. B Yang bisa langsung jadi. nggak bingung jawabnya ya, ingat. Yang langsung nggak bingung. Uraian disajikan gambar di atas bawah. Nomor pilihan ganda disajikan gambar. Kalau A. saya yang D. Mungkin D. Kalau saya D. sama D. seperti ini, Bapak Ibu. D, sepilih, Pak. D. Iya. yang Kalau tidak saya manusia. pilihan ganda, Oh iya, D. saya bikin D. Kenapa saya jawabnya D? Karena lebih enak dijawab kan. Pilihan Iya. ganda disajikan gambar di atas kebutuhan manusia yang paling mendesak, berarti paling penting. 1 Iya. dan 2. Dan 2. Kan ini Pak, terima Pilih kasih Bu. nomor. Soalnya sudah dikelompokkan itu. Iya benar dikelompokkan sudah. Ini penting. Nah, jawabannya 1 sama 2. 2. Satu sama Nah, dua. lebih mudah D. Iya, lebih langsung dijawab adalah yang D. Jadi kasih grafik ini kita tengok yang mana yang soal yang pas. Ya saya rasa pilihan ganda. Biar nggak bingung ya kan? Ya, karena sudah ada jawabannya. Iya, karena kan ini cuma literasi Iya, iya. aja, literasi gambar. Iya, Paham, Pak, iya, Ibu? iya, iya. Iya, iya, Pak. Paham, Pak. Oke, Pak. Mantap, Ya, itu Pak. paham, Pak. Mantap. Oke. Lanjutkan kita ke 5 soal SJT. Kata kunci SJT apa Bapak Ibu kemarin? Taat aturan, patuh aturan. Ya. Yang kedua, kalau ada siswa yang bermasalah pakai teori Humanisme. humanisme. Sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Sudah selesai. 5 soalnya. Nomor 56 sekarang nih. Saya bikin 8 lah. Tahun ajaran baru sudah berlangsung selama 7 bulan. Namun buku paket yang seharusnya dibagikan secara kolektif pada semua peserta didik belum juga datang. Oh, udah 7 bulan sekolahnya belum ada buku paketnya datang, buku paket kurikulum merdekanya. Hal ini Sebagian, Pak, membuat belum para ada. peserta didik merasa kesulitan dalam belajar. Bagaimana Anda Anda menyikapi hal menyikapi. tersebut? Ya, ini tugas Ibu. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, buku paketnya belum datang. Apakah A, melaporkan kepada kepala sekolah tentang kondisi yang ada, minta solusi agar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Udah tahu kan dia belum datang, jadi ya udah tunggu Iya. aja. Berarti A bukan. B, membuat rangkuman materi pelajaran dibagikan. Ah, ini bagus nih. Bagus nih kan, Bu? Dapat tetap belajar. Ya, betul dia. Betul kan? Ini bagus yang B kan? Iya, iya. Oke, meminta untuk kerja kelompok materi yang pernah dibagikan ya, salah lah, kurang bagus ini. Nah, D, meminta untuk meminjam buku paket dari kakak. Nggak, nggak. Mantap juga. Belum Kan tentu kita sama. nih, bagaimana Anda menyikapi? Andanya siapa Bapak Ibu? Gurunya. Guru. Sikap guru kan? Ya. Iya, Ya guru udah, yang sikap guru salah ya, di B. sini. Paham? B ya. Sikap guru yang diminta maka B. Paham Bapak Ibu? Paham, Oke. Paham, C. Pak. Paham. Nomor selanjutnya. Membuat Soalnya panjang rangkuman. Bapak Ibu ya, tapi baca aja, nggak usah pusing-pusing. Anda ditugaskan untuk mewakili sekolah Anda menjadi ketua panitia perlombaan pramuka tingkat kabupaten bersama dengan beberapa rekan Anda yang menjadi anggota. Panjangnya soal Pak, Bu. Tugas dari seorang anggota adalah mengkoordinir dan mendata sekolah asal mereka yang akan mengikuti lomba pramuka. Namun rekan Anda ini bersikap seakan-akan menyepelekan tugasnya. Ia selalu mengumpulkan data-data dan berkas-berkas sekolah di waktu mendekati batas akhir pengumpulan ya, mirip-mirip lah, ya kan? Ya di situ terdesak, di situ dikerjakan, biasalah itu kan. Tidak seperti anggota-anggota dari sekolah lain yang selalu mengumpulkan data tepat waktu. Oke, Ibu sebagai ketua, anggota Ibu itu menyepelekan. Pada saat di situ mau dikumpulkan, di situ kerjakannya. Hal tersebut membuat Anda, Ibu atau Bapak merasa tidak nyaman karena Anda dan rekan Anda berasal dari sekolah yang sama.
Apa yang Anda lakukan? Nah, kita sebagai tim harus bekerja Kerjasama. Sudah, kalau ada tim kerjasama. Melaporkan kepada kepala sekolah nggak boleh Bapak Ibu ya. Kenapa? Iya. Ini namanya merusak tim kan? Iya, menghancurkan tim. Salah ya. Menasihatinya untuk bekerja dengan cepat. Menegurnya dengan tegas untuk dapat bekerja secara Bukan. C, C. C dia itu. Menasihatinya untuk bisa bekerja. C yang tepat. Tidak mengatur waktu sehingga dapat Menyuruhnya untuk bekerja dengan cepat agar orang lain bagus. Menasihatinya untuk bekerja dengan cepat agar pekerjaan cepat selesaikan dengan waktu. Semuanya jawaban yang bagus. C. Iya, C itu paling betul. tepat. Karena ibu ketua, maka jawaban yang paling baik saya rasa adalah yang C. hatinya. oke ya. Ibu kan ketua itu mengevaluasi yang menasihatinya. Jadi jawaban terbaik adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 10. Anda adalah seorang guru yang bertugas di sekolah-sekolah negeri kecil. Suatu ketika ada undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Ibu bertugas di sekolah kecil. Ketika itu ada undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan. Berarti ada pelatihan. Iya Pak ya. Pelatihan membutuhkan biaya. Oke, butuh biaya. Sedangkan sekolah nggak ada duit. Aduh, kacau ini ya. Karena sekolah kecil ada pelatihan, sekolah nggak ada duit. Nggak ada duitnya untuk biayai karena dananya nggak ada. Bagaimana kita menyikapinya? Ada pelatihan nih. Karena sekolah nggak ada dana untuk memberangkatkan ibu. Bagaimana caranya? Berarti harus ada solusi. Solusi. Ada Berarti solusinya. tetap harus berangkat. Berangkat. Iya Pak. Ya, cari yang harus berangkat. Coba selesailah jawaban lu. Cari yang berangkat lah. Nah, jawaban cari yang berangkat. C. Berinisiatif untuk melakukan pengalaman dalam. Cari makanya. Saya mute dulu. Ya. Ibu jawab aja coba. Di pesan atau di mana? Ya. Berarti cari yang berangkat dan ada solusinya. Yang mana jawaban Pak Ibu? C. Iya, C. Betul lah ini C. Kalau yang A mencari materi ngapain nggak berangkat? Berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya mencari sponsor, bagus. Cari duit dia, betul. Bersedia membantu undangan pelatihan guru, bagus ini. Yang B bagus juga. C. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana untuk dengan semua guru. Selanjutnya, ini bagus sekali. Pemberangkatan guru bergiliran kalau ada pelatihan. Patungan, giliran, bagus nih. D. Mempertimbangkan untuk tidak menghadiri, salahkan. Mengeluarkan dana sendiri, ini terlalu luar biasa. Tapi kan ini tim sekolah. Maka cari jawaban yang tidak, yang bagus lah, yang bijak lah. Di sini jawaban yang bijak yang mana, Bu? Yang C ya? Iya. Yang paling bijak yang C. Kalau cari sponsor kelamaan. Pakai duit sendiri, pening sendiri nanti. Iya kan? Iya. Bagus yang C yang paling bijak. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana. Ini respon kita. Jadi SJT itu adalah situational judgment test. Bagaimana respon kita menjawab SJT dengan bijaksana. Sesuai dengan kurikulum, aturan, dan teori belajar yang pernah dipahamin. Kalau di kurikulum Merdeka adalah teori humanisme. Oke, pahami aturannya. Sekarang ini kita masuk ke soal berikutnya. Panjang sekali soalnya. Sebagai bendahara BOS, ingat Bapak sebagai bendahara BOS. APBD apa nih? APDA. Diminta mencatat setiap pengeluaran sekolah secara rinci. Ingat ya, Bapak ditunjuk sebagai bendahara BOS. Ya. Bendahara BOS adalah guru yang kalau aturan mainnya guru yang PNS. Nah, udahlah guru dikasih lagi bendahara BOS. Satu kakinya lah dimasuk lah pening kepala. Ini bendahara BOSnya harusnya tugas TU lah yang ada, yang kerjaannya jangan guru lah. Kalau guru kasihan. Tak kecuali pengeluaran kepala sekolah. Ingat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di sini bukan jadi guru tapi jadi bendahara BOS. Ya. Sesuai RAP bahwa setiap sekolah mengikuti rapat, maka kepala sekolah berhak mendapatkan uang transport dari BOS. RAP-nya adalah rapat kepala sekolah diagendakan sebulan 2 kali. Suatu ketika kepala sekolah memberikan kwitansi agenda rapat di mana tertulis bahwa bulan Juli 2023 telah diadakan rapat kepala sekolah sebanyak 4 kali. MKKS lah kita anggap. Hal ini tentu berbeda dari RAP.
Ah, kepala sekolah memaksa untuk memberikan uang transport sesuai dengan jumlah agenda rapat yang telah dilakukan. Maka sikap Anda sebagai bendahara BOS, ingat Bu, Bapak Ibu, jawab soal ini, jangan jawab soal seakan-akan kita di sekolah. Paham ya? Sesuaikan aturan. Aturan dana BOS adalah sesuai dengan RAP. Ya udah, bayar berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Kali. 2 kali. Wah, cari 2 bayar 2 kali. kali. Udah cari bayar 2 kali. C. Yang C. CDE. CDE itu 2 kali. CDE bagus. Iya, CDE 2 kali. Ah, tinggal cari yang mana nih? Yang C. Memberikan uang transport hanya 2 kali sebagai asumsi dan menerima konsekuensi dari kepala sekolah. D. Memberikan uang transport hanya 2 kali yang rapat dengan asumsi meminta kepala sekolah untuk 2 kali yang rapat yang dibayarkan. Tetap mengingatkan sekolah telah mendapat gaji dan tunjangan. Oh, pula dia menasihatkan pula. Kurang masuk ya. Yang D kurang masuk. E. Memberikan uang transport yang 2 kali yang rapat dengan asumsi sesuai dengan yang RAP dan memberikan 2 kalinya dari dana komite. C. C dapat. Dana komite. Memberi uang transfer hanya 2 kali bendahara. Ingat tugas ibu adalah Konsekuensi dari kepala sekolah. tugas ibu adalah sebagai Darah. bendahara BOS. Bos. Bendahara BOS ya, bendahara BOS. Pakai yang mana kita nih? Yang pas lah gitu kan, yang cocok lah. Karena ini kan MKKS Bapak Ibu. MKKS itu penting nggak? Penting kan? Penting juga. C. Penting. Rapnya 2. Cari yang bijak ya. Cari yang bijak ya. Cari yang bijak. Rapnya kan 2. Iya. Kita bayar 2. Oke, bagus. Tapi kalau yang D C. salah. Yang D salah lah. D salah. Oh. Kalau udah tinggal C sama E nih. Kalau kan kepala sekolah 4 kali berangkat tuh, masa yang 2 kali nggak dibayar? Dibayar apa nggak 2 kali? C. C mungkin. C Pak. C saya rasa. 2 kali saja, Pak. Iya benar 2 kali saja di RAP ini benar. 2 transportnya pakai namanya dana BOS. Kalau yang 2 lagi Bu pakai apa Bu? Kalau dana BOSnya 2 RAP, berarti 2 lagi? Komite. C Pak. Kan nggak mungkin nggak dibayar ya Komite. Pak Ibu ya. Kan MKKS nih. Kan nggak mungkin nggak dibayar, bener nggak? Kalau ada duit komite Pak. Kalau tidak. Ini kan Kalau tidak jawabannya udah. Ini jawabannya kan jawaban di sini, bukan jawaban di real. Kalau tidak ada komite C. Perhatikan, memberikan E. hanya 2 kali, bagus. Dan memberikan 2 kali dengan dana komite. Ini bijak. Kenapa bijaknya? 1, 2 kalinya sesuai laporan. Komite kan nggak ada pening-pening. Ya kan Bapak Ibu? Nggak dilaporkan kan? Dana komite. 2 kali Kalau dengan yang C bagusnya dia sesuai dengan bendahara. Tapi 2 lagi kepala sekolahnya kacau juga nggak ada dananya. ada ini konsep MKKS ingat cari jawaban yang bijak. Yang bijak yang mana? MKKS. MKKS kan 4. Harusnya rapnya kan harus 2 kali, tapi berangkat kepala sekolah 4 kali karena 4 agenda kali. MKKS. Bayarlah 4 kali, tapi sesuai dengan RAP. RAP-nya itu 2 kali pakai dana BOS, benar. Komite lah sisanya. Tambah lagi 2 kali komite. Iya. Dana komite. cara ngalekannya. Jadi pakai dana komite. Iya kan, yang kan bosnya nggak masalah kan? 2 kali sesuai nggak? 2 kali sesuai Pak. Sesuai RAP. Ya, Nah, sesuai komite 2 kan kali. nggak ada laporan kan? Komite kan laporannya pun itu udah pastilah ACC lah, ya kan Bapak Ibu? Kalau yang bos udah pasti nggak bisa lagi, kenapa? Sudah diajukan kan gitu. Benar ini, E sama C benar, tapi yang paling bijak itu E, paham Bapak Ibu? Paham Pak. Yang paling Paham, bijak, Pak, paham. paling bijak. Oke, nomor Paham 13. Pak. Salah satu rekan sejawat memiliki pekerjaan sampingan berupa berdagang makanan kecil secara online. Pada saat jam pelajaran berlangsung, Anda mengetahui guru tersebut aktif menawarkan dagangan via telepon selulernya WA lah. Hal yang Anda lakukan adalah, ya kalau sama-sama guru, kita harus saling menghormatin lah, saling menghargain, saling ya kompak lah ya. Jadi bagaimana kita menyikapi ada guru yang jualan online pada saat jam pelajaran? A. Membicarakan dengan teman sejawat. Ini gosip, janganlah gosip. Gibah tuh Pak, gibah. Iya, gosip itu, Iya. Pak. Berdiam diri karena khawatir, kacau juga kalau diam diri kan nggak bagus ini. C. Melakukan pendekatan
secara persuasif agar guru tersebut mementingkan tugas utama sebagai guru dibanding pekerjaan. Iya, sebagai teman Jadi- dibanding. Iya, iya masuk Ya. itu Pak. Menceritakan apa yang diketahui guru senior. Ah, ini namanya gosip juga. Gosip juga. Mengambil tindakan dengan Boleh melaporkan itu, lain, Ci. melaporkan pula. Udah tahu lah kita ini bertengkar lah. Enak-enak aja laporkan. Ke Nah, lagi itu. nggak boleh nih, ini nggak boleh laporkan langsung, nggak boleh. Kita sebagai Jawabannya. teman jawabannya yang Oke, jawabannya Pak. C. Gurunya bermasalah, Pak. iya, kita pakai yang C lah ya. Nggak mungkin lah kita apa ini ya yang C. Oke? Ya, C yang benar. Iya, C yang benar. Iya. Oke, Pak Ibu, ini soal yang sampai modul 3 ini adalah soal-soal yang bisa dikatakan mudah. Tapi modul 4 besok adalah semua soal-soal yang model dan metode pembelajaran ya. Jadi mulai besok saya kasih dulu materinya biar gampang Pak Ibu ya. Kalau model itu harus paham materi. Pak ada singkatannya Pak? Ada singkatannya biar nanti Pak langsung paham. Kenapa harus pakai materi besok model? Karena nggak bisa main-main di model. Kalau soal yang seperti ini bisa apa namanya? Bisa dimengerti lah. Analisis. Ya, silakan Pak Sugirman. Apa Pak Sugirman? Ya, Pak, Kalau untuk melihat- kalau melihat teori soal yang nomor 12, ini kalau dikaitkan dengan teknik humanisme bisa, Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Ibu silakan Bu. Bu, silakan Bu. teori-teori kayak Ausubel dan yang lain Nggak sebagainya itu masuk Bu. ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Zaman kemarin itu, zaman sekarang enggak. Sekarang PCK ini lebih gampang, lebih mudah dipahami. Yang banyak masuk PCK adalah apa, Bu? Model dan metode, ya, model dan Metode. Oke, itu yang dihubungkan dengan pembelajaran PCK. Pedagogi, content, knowledge, langsung ke pembelajarannya. Itu yang besok ya agak-agak rumit lah. Rumitnya sedikit aja. Hanya harus paham yang namanya model. Jadi kata kunci model itu harus paham. Besok saya kasih materinya, kata kuncinya di atas, yang lainnya penjelasan secara rincinya. Oke, Pak Ibu ya. Besok saya kasih model itunya materinya. Lebih dan kurang malam ini saya mohon maaf karena ini soal yang gampang. Satu model Jangan lupa ya Bapak, ini Iya, nanti modul dikirim 1 tuh sampai modul 3 jawabnya. itu gampang. Ya, soalnya Bapak recordnya ya Pak. ya, saya ulangin ya, soal itu Bapak Ibu yang belum paham, 1 sampai 50 itu adalah PCK, 2 jam waktu Bapak Ibu tuh. 51 sampai 60 itu adalah SJT. PCK kita sudah bahas 36 soal, sisanya model metode, ya. Model metode itu yang payah, cuman itu yang payah, ya. Kalau SJT paling gampang, ya. Kalau SJT paling gampang. Pak, boleh besok, Pak, cara jawab soalnya saya ke 51, Pak. Boleh saja. Kalau Ibu mau ke 51, Apa itu? nomor PCK. 5160, boleh Bu ya. Misalnya Ibu males kan PCK itu atau namanya mau cepet atau mau yang enak dulu, pilih aja, klik aja nomor 51. Oke, paham Bapak Ibu ya? 51 Apa diklik. sih PCK itu Pak? Bapak Ibu? Apa Bu? Apa itu PJK Pak? Oh, PCK. PCK itu apa sih, itu Pak? adalah, ntar ya, saya tuliskan dulu. Catat ya. PCK PCK itu adalah Bapak SJT, Ibu. kenapa itu? Apa Bapak Ibu? PJK. PCK. PJK. PCK nih, 60 soal UP Ya. Bapak Ibu ya, 60 soal UP. Nomor 1 sampai 50 ini soal PCK. Apa itu PCK? Pedagogi, konten, knowledge. Pedagogi, konten, knowledge. Artinya pedagoginya dimasukkan ke dalam konten-konten pembelajaran atau materi-materi pembelajaran pengetahuannya. Langsung ke situ penerapannya. Misalkan kalau materinya ini model apa yang harus digunakan? Soalnya panjang mengenai model itu. Jadi yang kemarin tuh kan udah 3 modul. Udah 36 soal kita bahas PCK. Berarti 14 soal itu mengenai model dan metode. Itu aja yang payah. Oke. Nomor selanjutnya nomor 51 sampai 60. Ini soal SJT. Situational Judgment SJT. Test. Atau observasi kinerja kita lah. JT itu apa? J. Situational Judgment Test. Judgment. Judgment. DMEN. Judgment. SJT. Judgment. Situational Judgment Test. Situational Situasional judgment. Test.
Atau kalau bahasa ininya observasi diri sendirilah gitu, observasi dirilah, oke? Observasi iya. diri kita lah, observasi kinerja kita. Atau nama lain lagi penilaian kinerja sederhana. Penilaian kinerja sederhana. Tapi bahasa kerennya situational judgment test. Kalau PCK, pedagogi content knowledge. Apa itu Pak pedagogi content knowledge? Pedagogi kalau itu Bapak Ibu, PCK ini pedagogi adalah kemampuan kita pedagogik. apa namanya itu? Model menguasai yang namanya bidang keilmuan keguruan. Misalnya kita paham model pembelajaran, paham teori pembelajaran ya. Bisa membuat siswa belajarnya enak lah gitu kan. Jadi pedagogi itu adalah bagaimana kita bisa mengajar materi, misalkan dikasih tujuan ini, materi yang ini, bagaimana pedagogi kita, model kita mengajar siswa itu. Jadi harus paham metode dan model. Besok kita kasih materinya, sabar. Materi dulu. Soalnya nanti Pak, sabar, saya kasih modul dulu, materi dulu, biar dibaca-baca dulu. Kalau soal ntar. Pedagogi content knowledge. Ada berapa soal Pak yang ini Pak? 50 soal. Semuanya dihubungkan dengan yang namanya materi. Yang paling banyak soalnya adalah model dan metode. Oke, nanti kita ulang lagi modul 1, modul 2 soal dengan soal yang lain. Oke ya. Jadi cara jawab soalnya gimana Pak? Cara jawab soalnya kalau Ibu misalkan mau pilih nomor 51 dulu boleh ya. Kenapa? Karena soalnya 1-60. Klik aja 51. Kok gitu Pak? Biar gampang. Ya ini gampang 51-60. Soalnya panjang, jawabnya pun mudah daripada yang 1-50 kan. Bagusnya ini duluan. Kalau saran saya, kenapa? Waktunya panjang juga. Oke, Bapak Ibu paham ya soalnya? Ini soal Ibu ya, 60 soal ini. Ya, di mau Iya, catat boleh. sama. Berarti 60 soal nanti ya UP-nya. Iya, UP 60 soal, Pak. Jadi berkurang 60. Baik kali pemerintah, Pak. Bapak pilih mana? 120 apa 260? 60 lah, Pak. 60. Betul lah, Pak. 20, Pak Ibu. Kalau bisa 50. Ya, kalau bisa 60. Pak. Apa Ibu? Apa Bu? Kan nanti masih ditambahin Pak ya. Soalnya kan masih nilainya kan masih ditambahin di studi kasus nanti Iya, tuh. betul Pak Ibu. Benar. Itu nilai namanya nilai apa tuh? Kalau misalkan itu gini caranya. Kalau ini tidak lulus, misalnya kurang sedikit, maka Ibu ditambahin di UKIN-nya, paham? Tapi kalau iya. kalau UKIN nggak lulus, itu sulit ya. UKIN-nya harus lulus dulu, baru itu payah yang UKIN itu kan video pembelajaran lah. Kalau UP ini, saya ulangi ya, kalau UP ini, kalau nilai jeblok kali susah diangkat. Misalkan 60 soal, yang salah 30. Nah, kacau kan Bapak Ibu? Kayak mana ngangkatnya? 40 soal lah benar ini minimal. 40 soal, 2/3-nya lah. Ya, salah 20. Caranya Pak, gampang ini nggak ada sulit-sulitnya. Kalau saya bilang soal UP sekarang itu hanya panjang-panjang aja, tapi mudah dijawab. Atau maksudnya Satu sama loh. daripada yang kemarin Bapak Ibu 120 soal, nah itu kebenger emang sulit ini. Ya. Sekarang dikurangin kenapa? Ya mungkin pemerintah. Bapak, kalau untuk apa namanya UP itu rawan ya. Teman saya itu di kampusnya teman saya itu semuanya lolos gitu ya. Terus teman saya itu nggak lolos itu karena Zoom-nya itu lupa gitu loh, mati gitu loh untuk perangkatnya tuh lupa nggak dicas untuk HP-nya tuh mati apa fatal ya Pak ya? Ibu pada saat Pernah mati Zoom-nya, Zoom-nya. Zoom UP-nya. Oh, Iya nggak Zoom-nya boleh mati Bu. Pak. Nggak mati nggak boleh. Hah? Berarti itu masuk pelanggaran ya Pak? Iya pelanggaran itu Beliaunya nggak, langsung digagalkan itu Bu. iya nggak lolos ya. Iya. Kalau sekarang saya rasa beda ya sama yang kemarin. Kalau sekarang hanya tinggal yang retaker itu misalnya ada 100 orang itu yang UP. Maka saya rasa tuh 75% tuh lulus lah. Kenapa? Karena lebih mudah soalnya. Sekarang itu. Tapi kalau yang misalnya gagal itu biasanya pelanggaran itu, Bu. Misalnya pelanggaran. Iya, teman saya itu kebanyakan kalau yang retaker ini tuh kemarin pelanggaran Bapak. Kalau nggak Pelanggaran pelanggaran itu kalau semuanya mati lolos. Zoom-nya pelanggaran lah, Bu. Berarti dia ngapain? Mati, nggak dicas HP-nya tuh kelupaan gitu loh Pak. Iya benar kan? Zoom-nya. Kan coba Ibu sekarang pengawasnya. Saya ujiannya. Zoom saya mati. Ibu curiga nggak? Iyalah. Iya. Nah, gitu aja. Itu logika simpelnya. Oke lah. Iyalah, ada pelanggaran tuh. Sudah pelanggaran. Sudah malam Bapak Ibu ya. Kita besok lagi ke model Iya, Pak. pelajaran. Iya, Bapak. Terima saya mohon maaf. Rekodnya Pak ya, kirim Ya, Pak ya. siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.